Happy Sunday saudara. Welcome to ICC. Mari bangkit berdiri semuanya. Berapa banyak di sini yang bersuka cita pada siang hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sumber sukacita kami Tuhan. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari semuanya katakan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar Bapa. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari tinggikan Kau Tuhan. Kau sumber sukacita kami Bapa. Yeay. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. sukacitaku. Oh Yesusku. Sukacitaku, Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah Raja pemenang Bapa. Kami puji, kami
menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Kau Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kuasanya yang menjaga kita, bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. haleluya. Kalau Raja pemenang kami Tuhan. Mari semuanya, tepuk tangan sama-sama. Katakan hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Kau bangkit Tuhan. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Pagi ini saya akan membawakan beberapa pokok doa. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini kami bersatu hati ingin mendoakan untuk para suami, para ayah yang memang menjadi kepala keluarga. Kau berikan kami hikmat sehingga kami bisa menjalankan peran kami dengan baik. Bukan hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai imam. Biar kami bisa menjadi contoh dan teladan dan panutan. Sehingga kami sendiri bisa lebih mengenal kepada Engkau. Dan kami juga bisa membawa istri dan anak-anak kami untuk mengenal lebih jauh dengan Engkau ya Bapa. Seperti di firman-Mu, Efesus 5 ayat 23. Suami adalah kepala istri karena sama dengan Kristus adalah kepala jemaatnya.
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hamba berdoa supaya para suami, para ayah di tempat ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya Bapak. Dan yang kedua, kami bersatu hati ingin mendoakan para jemaat yang memiliki bisnis yang bisnisnya sedang terguncang. Hamba percaya Engkau mendengar kami. Kami khawatir, ada ketakutan juga, tetapi hamba percaya ketika kami mengandalkan Engkau, maka ada jalan keluar. Karena seperti firman-Mu di Mazmur 91, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Hamba percaya Engkau akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, membuka pintu-pintu yang tertutup, sehingga bisnis kami mengalami breakthrough, sehingga bisnis kami bisa memberkati banyak orang. Seperti firman-Mu di Mazmur 91, Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Walaupun ia jatuh, ia tidak dibiarkan tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Hamba berdoa biar bisnis-bisnis kami benar-benar bisa memberkati banyak orang dan breakthrough terjadi. Dan pokok doa yang terakhir, kami di sini berdoa untuk bangsa Indonesia beserta seluruh pemimpinnya, sehingga mereka bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Dari ketua RT hingga menteri dan presiden dan wakil presiden. Hamba tahu sekarang trade war sedang terjadi antara US dan China. Tetapi hamba percaya Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami bisa melakukan keputusan dan mengambil keputusan dengan benar, sehingga resesi tidak terjadi dalam bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kau bungkus balut bangsa Indonesia dan para pemimpinnya, sehingga kami bisa melewati masa ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami panjatkan doa kami dari awal hingga akhir. Dan semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyanyikan kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Kami mau menyanyikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Ini kepercayaan kami Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, selamanya Kau setia bagi kami Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun, terima kasih Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan.
Mari percayalah kepada Tuhan. mulia Dan sempurna, dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan Yesus. Kesetiaan besar. Haleluya. Kami bersyukur Kau setia atas kami Tuhan Yesus. Kau sungguh setia. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini, mari angkat kedua tanganmu dan kita menyembah Dia. Sebab Kau layak terima segala pengagungan Tuhan. Amin. Sebab Kau layak. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak. Hanya Kau satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah nama yang besar. Kami memuji. Kau baik Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit, in Jesus name we pray. Kau yang menghibur setiap hati pagi hari ini Tuhan. Kau yang melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Karena Kau ajaib, karena Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
angkat kedua tanganmu. Bersyukur untuk Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Anugerah-Mu ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Kita ambil waktu sebentar untuk mengucapkan syukur sama Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Makasih Tuhan Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau mengalir saat ini. Thank you Lord. Mari depan, belakang, kiri, kanan, di atas saudara. Arahkan mata kita kepada Kristus Yesus. Dia yang bertahta di atas puji-pujian orang benar. Kau yang dimuliakan ya Tuhan. Kau sudah menguatkan yang lemah ya Tuhan. Memberikan harapan yang baru. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan. Memberikan hikmat ya Tuhan. Dan kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Kami tahu kalau kami bekerja, kami gak bekerja sendirian. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal ya Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. We love you Lord. We love you Jesus. Thank you for everything Father. You are a good Father Lord. Thank you Jesus. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, berbicaralah pada kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami menerimanya, mengerti, dan melakukannya. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang semangat dan sukacita sama-sama katakan amin. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Baik-baik semua? Sudah fresh dari liburan? Belum? Ups. Bisa di belakang aja enggak apa-apa. Coba lihat wajah kiri kanannya, kasih senyum dulu sampai giginya kelihatan. Ya. Harus fresh dong ya, habis pulang liburan. Beberapa di antara kita mungkin masih ada di luar negeri, saya tahu. Nah saudara, kita minggu depan, by the way, hari Jumat kita merayakan ibadah Jumat Agung, 2 kali ibadah. Dan hari Minggunya kita merayakan Paskah. Ya, jadi saudara bisa undang keluarga besar, teman-teman bisa sama-sama beribadah minggu depan, hari Jumat dan hari Minggu. Nah saudara, hari ini kita akan lanjutkan tentang hikmat, bicara tentang hikmat. Siapa yang perlu hikmat hari-hari ini? Ya, dan khususnya karena 2 minggu ini sedang terjadi fluktuasi ataupun satu gejolak yang luar biasa di pasar, di dunia, saudara. Karena akibat perang tarif dan lain sebagainya, ada sesuatu yang mungkin beberapa di antara kita yang gak pernah lihat ini, dan ini sedang terjadi dalam 2 minggu ini dan telah menimbulkan kekacauan di mana-mana.
berita ini, berita itu, hari ini apa, besok apa, hari ini stok market hancur, terus tiba-tiba besoknya pulih lagi, macam-macam. Dan 2 minggu ini telah terjadi perang tarif, dan saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan, dan Tuhan arahkan kepada hal tentang hikmat, khususnya di dalam usaha atau pekerjaan. Nah, saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang percaya kita punya Tuhan yang besar? Berikan tepuk tangan dong Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan, dan krisis bukan sesuatu hal yang baru bagi Tuhan. Nah, khususnya kali ini kita akan bicara tentang usaha atau berusaha bisnis ya saudara. Kalau saudara punya usaha, siapa di sini punya usaha? Sudah punya usaha? Punya usaha sendiri? Atau suatu saat mau punya usaha sendiri? Yang lain gimana? Oke. Ataupun saudara tahu ada orang lain yang pengusaha yang mungkin memerlukan hikmat Tuhan hari-hari ini. Dan saudara, firman Tuhan ajarkan dalam Yakobus 1 ayat ke-5, kalau kamu kekurangan hikmat, ya, kamu minta sama Tuhan, meminta kepada Allah yang akan memberikan kepada sebagian orang. Salah ya apa? Semua orang, katakan sebelahnya semua orang termasuk kamu. Semua orang dengan murah hati. Tuhan itu bermurah hati dengan hikmatnya. Dengan tidak membangkit-bangkit, artinya dia gak tahan-tahan. Maka hal itu akan diberikan kepada orang-orang yang memintanya. Jadi kita perlu hari-hari ini minta hikmat sama Tuhan. Tuhan harus lakukan apa? Karena dunia semakin tidak dapat diprediksi. Karir semakin gak jelas ke depan. Yang mana harus dijalani. Apakah akan berubah ke depan waktunya dengan teknologi perubahan dan lain sebagainya. Kita perlu hikmat. Dan saudara perlu meminta hikmat sama Tuhan untuk setiap keputusan kita hari-hari ini. Dan saya ingat Raja Salomo ketika dia naik ke tahta kerajaan, dia minta hikmat sama Tuhan. Berikan aku hikmat. Dia minta hikmat lebih daripada kekayaan. Dia gak minta kekayaan, gak minta ketenaran. Dia minta hikmat. Dan Tuhan memberikan Salomo hikmat plus kekayaan, plus kemakmuran, sehingga pada zamannya tidak ada bangsa dimanapun yang semakmur bangsanya. Jadi perjalanan kita menerima hikmat, kita perlu berdoa. Amin. Kita perlu berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Dan Salomo menerima hikmat, dengan hikmat yang Tuhan berikan atasnya, bangsanya berubah. Ekonominya berubah. Jadi bicara tentang doa bukan hanya spiritual disiplin. Doa bukan hanya disiplin rohani, saudara. Doa adalah di mana kita bisa menerima hikmat Tuhan. Ya. Dan hikmat dalam bahasa aslinya bukan hanya bicara tentang pengetahuan. Hikmat itu adalah bagaimana saudara bisa memakai pengetahuan yang kita dapatkan untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu hikmat. Nah saudara, Alkitab ajarkan begitu banyak tentang hikmat Tuhan. Khususnya bagi setiap kita yang punya usaha atau suatu saat akan punya usaha sendiri. Atau teman saudara mungkin memerlukan ini. Alkitab begitu banyak, khususnya kitab Amsal, bicara tentang hikmat. Bagaimana dalam usaha Tuhan sudah kasih kita jalan-jalan hikmat. Dimana kalau orang hidup di dalamnya, dia akan mengalami kelimpahan. Bukan berdasarkan apa yang dia mampu lakukan, apa yang bisa dia raih. Tetapi karena hikmat Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan sudah kasih solusi, dan solusinya ada di dalam setiap firman Tuhan yang telah diberikan atas setiap saudara dan saya. Nah bagaimana saudara hari ini kalau kita ada dalam dunia yang sedang gejolak luar biasa, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Sehingga ketika kita ambil putusan dengan tepat, itu akan membawa saudara dan saya masuk kepada masa depan
yang penuh dengan harapan. Sudah siap belajar? Ini bukan dari saya, ini dari firman Tuhan. Dan kitab Amsal ditulis pada zaman yang makmur sekali. Dan kitab ini masih relevan dengan situasi saudara dan saya hari ini dan ke depan. Dan saya percaya with all my heart. Kalau saudara tangkap ini satu aja. Ada 5 ya. Kalau satu aja Roh Kudus gerakan saudara menangkap ini dan melakukannya, your life will change. Your business will change. You will be a blessing for all the people. Siap? Yang pertama adalah ini, saudara. Diversifikasi. Dalam bisnis kita perlu belajar untuk mendiversifikasikan dengan perencanaan. Mari kita buka dalam bahasa yang sering kita dengar, jangan taruh telur dalam sebuah satu keranjang. Kalau punya telur, bagi-bagi keranjangnya. Supaya kalau pecah, nggak pecah semuanya. Kira-kira begitu. Pengkhotbah katakan begini. Dalam Pengkhotbah 11 ayat kedua, berikanlah bagian kepada 7. Bahkan kepada berapa? 8 orang. Ada orang yang buat buku kalau nggak salah tentang bagaimana dia harus membagi-bagikan sumber daya, harta, kepercayaan yang dia punya bukan kepada satu bidang tapi kepada banyak bidang, 7-8. Ya. Kenapa kita harus bagi-bagi demikian sumber daya yang Tuhan percayakan? Karena ini, kadang kau nggak tahu. Karena saudara dan saya tidak tahu malapetaka apa yang akan berarti nanti di depan yang terjadi di atas bumi. Keputusan orang lain bisa berdampak kepada saudara dan saya. Sehingga karena itu kita dalam hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, keputusan orang lain bisa berdampak pada kita. Maka itu be wise. Kalau Tuhan percayakan sesuatu, bagikan kepada 7 ataupun 8. Amin. Dalam Amsal 21 dikatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Siapa ingin mengalami kelimpahan Tuhan? Yesus katakan kalau aku datang memberikan kau hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Ya. Rancangan orang rajin. Jadi orang rajin itu punya satu tanda, dia punya suka merencanakan. Dia punya rancangan. Dan rancangan itulah yang mendatangkan kelimpahan. Dan setiap orang yang tergesa-gesa, bahasa kerennya mungkin impulsif, bertindak tanpa rencana, tanpa pertimbangan yang matang, reaksi aja. Oh, begini, dia langsung begitu. Ini begitu, dia langsung begitu. Bereaksi, tergesa-gesa. Tanpa pertimbangan hanya akan mengalami kekurangan. Kalau 2 ayat ini saudara gabung, maka kita dapatkan bahwa Tuhan mau kita firman-Nya katakan begini, kamu harus diversifikasikan dengan rancangan. Amin. Ya. Bagi-bagikan, jangan kepada satu keranjang. Dan ketika kita melakukannya, kita harus punya pertimbangan yang matang. Nggak asal simpan. Kenapa? Warren Buffett pernah sampaikan ini. Ada quote-nya, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Makanya harus dengan rancangan, harus dengan perencanaan. Kita bisa berperang. Jadi kita perlu doa. Yes? Kita perlu doa. Tuhan, apapun kepercayaan Tuhan, apakah mungkin itu nilai uang yang Tuhan percayakan? Tuhan maunya taruh di mana? Ada sebagian yang memilih emas yang sedang naik. Ada sebagian yang memilih Bitcoin yang naik turun. Ada sebagian yang memilih properti lebih baik. Ada sebagian, kayaknya yang lebih cocok adalah yang lain. Kripto dan lain sebagainya. Kita perlu hikmat Tuhan. Di mana Tuhan mau. Yang jelas firman Tuhan katakan,
berikan kepada 7 atau 8. Saudara, orang-orang yang melakukan firman ini, siapapun orangnya, di dalam masa krisis bisa berubah menjadi peluang. Ya, orang-orang yang melakukan firman ini adalah orang-orang yang ketika krisis datang bukannya susah, justru dia tambah kaya, saudara. Tambah maju. Karena telurnya nggak pecah sama-sama dalam sebuah keranjang. Dia punya bagian-bagian yang ditaruh dan itu mendatangkan hasil ketika krisis datang. Sudah ingat Yusuf ketika krisis datang. Ada firman Tuhan bicara, kasih mimpi sama Raja Firaun. Nanti ada krisis datang ke depan. 7 tahun masa kesusahan, kelaparan. Gitu. Firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Mirip ya. Dan ketika ada sukar di depan, Yusuf dapatkan hikmat. Sekarang, kali ini bahasa saya saudara, dia akan sampaikan sama Firaun, sekarang kita harus diversifikasi. Caranya adalah dalam masa 7 tahun ke depan, kumpulkan segala bahan makanan. Karena makanan akan menjadi gold, the next gold. Kumpulkan itu, buka gudang-gudang, simpan itu semua. Nanti pada masa yang susah ke depan, kamu punya makanan yang cukup dan bangsa ini gak binasa. Dan mereka lakukan ini. Dan masa 7 tahun kelaparan bangsa Mesir saat itu bukan susah. Bangsa Mesir berkelimpahan. Siapa yang perlu hikmat Tuhan? Kita perlu hikmat Tuhan, aku harus taruh di mana? Sumber daya yang Tuhan mau aku kelola. Ya, dalam Tuhan saya tulis ini krisis bisa berubah menjadi kesempatan besar melalui diversifikasi. Taruh sumber daya yang Tuhan berikan kepada setiap kita di tempat yang tepat. Minimal ada 3 hal saudara yang kita perlu bagi-bagi. Pertama adalah ini, income. Yang kedua adalah investment. Yang ketiga adalah skill. Kalau bicara income, bicara tentang pendapatan. Berarti kita perlu diversifikasi sumber pendapatan kita mau datangnya dari mana aja. Kalau ada orang yang bekerja sumber pendapatan dia dari salary-nya. Apakah ada yang lain? Oh, kalau gitu saya harus punya sumber pendapatan yang lain. Mungkin istrinya bikin toko online. Oh, mungkin di luar daripada ini saya bisa punya waktu untuk ngajar 1 murid, 2 murid. Sumber pendapatannya dibagi kepada 7 atau 8. Lalu setelah mendapatkan dana yang dia punya, dia mulai investasikan di mana dia harus taruh. 7 atau 8. Gitu saudaraku. Dan kemudian skillnya apa? Kemampuan dia, keterampilannya apa? Ada hard skill yang bisa mendatangkan hasil. Sudah ingat gak dulu zaman COVID? Tiba-tiba orang pengusaha jadi buka kiriman online makanan, ya gak? Banyak kan? Yang tadinya usahanya kantoran, sekarang jualan makanan. Dan masa-masa itu skill, keterampilan jadi berguna sekali untuk bisa membiayai kehidupan. Makanya keterampilan itu harus dibagi-bagi juga. 7 atau 8. Saudara, ada orang yang bisa berkomunikasi. Mungkin saudara pada saat yang susah, saudara bisa bikin podcast mungkin. Kita harus bagi-bagi keterampilan. Mungkin bisa masak, mungkin satu bisa menggambar, satu bisa macam-macam. 7 atau 8. Amin. Masih terlalu pagi? Enggak lah ya. 2 saudara. Jadi saya tabur dulu ya. Bang. Nanti biar Roh Kudus yang kerja ya. Yang kedua adalah belajar mengembangkan. Belajar hal. Yuk sama-sama apa? Yang mengembangkan diri. Yuk kita buka dalam Amsal 9 ayat yang ke-9. Wah ini luar biasa. Siap ya? Berilah orang bijak nasihat.
Yuk sama-sama. Jadi bijak itu bisa bertambah nggak? Bisa, tergantung nasihat. Lalu saya sampaikan lagi, ajarilah orang benar. Pengetahuan bisa bertambah nggak? Bisa. Jadi manusia, saya tulis ini, jadi manusia itu bisa menjadi lebih bijak. Pengetahuan pun bisa terus bertambah. Seringkali kebijaksanaan dulu nggak bisa kepake hari ini. Kita perlu seringkali pengetahuan yang dulu nggak bisa kepakai untuk hari ini. Dan firman Tuhan katakan orang bisa loh lebih bijak asal dia dapat nasihat. Orang bisa loh lebih pengetahuannya kalau dia mau belajar. Artinya firman Tuhan ajarin gini. Mengejar pengetahuan, mengejar nasihat, mengejar hikmat haruslah menjadi gaya hidupmu sepanjang kehidupan saudara. Dan tidak boleh berhenti di bangku sekolah. Itu saudaraku. Kejar hikmat karena orang bisa menjadi lebih bijak, orang bisa bertambah pengetahuannya. Nah masalahnya kalau Amsal 26 ini terjadi dalam hidup orang itu. Ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, ini masalah. Kalau dia merasa bahwa pengalamannya cukup, pengetahuannya cukup, bahwa jaringannya, teman-temannya cukup, makanya dia gak perlu lagi belajar. Dan ini yang masalah saudara, sehingga ketika dia merasa dirinya sudah cukup bijak, sedangkan bijak adalah sesuatu yang bisa berkembang, dan dia merasa bijak, makanya dia gak mengejar pengetahuan. Makanya kebijakannya tidak berkembang. Gitu. Makanya saya tulis ini, orang yang paling bijak adalah orang yang paling mudah diajar. Itu paling mudah. Jadilah orang jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Jadilah orang-orang yang hari-hari ini suka belajar dan mudah diajar. Oh, kalau ada masalah dalam keluarga, ada seminar marriage, sudah datang belajar. Kita sama-sama investasi di situ. Oh, usaha saya sedang susah, ada seminar bisnis, sudah investasi ke sana dan datang. Amin. Ya, itu kebiasaan orang bijak dan dia akan bertambah bijaknya. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, Yesus, lihat ini, makin bertambah besar. So physically he's becoming stronger. But yet, wisdom wise, lihat ini, bertambah hikmatnya. Yesus pun bertambah hikmatnya. Dia nggak langsung lahir, langsung pakai dasi. Dia harus belajar makan, dia harus belajar berjalan, dia harus belajar melangkah. Saudara-saudara ingat hikmatnya datang dari mana? Tuhan Roh Kudus tuntun dia mendapatkan hikmat sejak masa kecilnya. Dia sudah hilang di bait Allah. 3 hari saudara, bertukar pikiran. Gitu ya? Ya, makanya bertambah hikmatnya. Itu baru satu yang tertulis. Yang gak tulis lebih banyak lagi saudaraku. Makanya kita perlu belajar hari-hari ini hal-hal yang mungkin kita gak tahu apa yang di luar sana. Yang mau katakan, kita ada perubahan apa yang di luar sana, kita perlu hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus pelajari? Sudah 2 tahun ini, dunia itu berubahnya sangat pesat ya. Bicara tentang teknologi, AI. Wah itu udah shock sekali 2 tahun lalu. Wow, ada yang kayak gini ya. Dulu zaman kita kayaknya gak pernah terdengar. Tiba-tiba sekarang belum selesai saudaraku. Versinya sudah naik. Tek. Belum selesai situ, sudah keluar agentic AI. What is agentic AI? Artinya gini saudara. Kalau saudara mau pergi berlibur, ceritanya misalnya mau berlibur ke luar negeri, saudara tinggal sampaikan agentic ini, artificial intelligence, untuk bilang gini, saya mau ke Jepang. Dan dia kerja sama saya.
Dia cari mana tur yang terbaik. Dia belikan tiketnya. Dia ambil dari rekening saudara kalau saudara kasih otorisasi untuk itu. Dan dia planning siapa tour guide yang ada di situ. Dan dia mengerjakan semuanya. Itu agentic AI. Sudah bisa Google sendiri. Dan ini sudah terjadi. It is happening. The change in this world is happening. Makanya kalau orang mengejar pengetahuan, pengetahuannya akan bertambah. Kita perlu untuk belajar sesuatu yang memang Tuhan mau. Dan kuncinya adalah disiplin. Untuk belajar itu akan mendatangkan dampak yang besar. Asik juga ya quiet ya. Supaya saudara bisa mencerna. Yang ketiga. Tekun saudara. Saya mau nanya, boleh di gereja boleh tanya ini enggak? Siapa di sini yang mau kaya? Anybody? Oh malu-malu. Padahal doanya Tuhan tolong berikan aku uang yang cukup. Kali gitu. Siapa di sini yang mau kaya? Dan kali ini saya mau bicara secara materi. Yang angkat tangan dalam nama Yesus. Oh. Oke. Nah saudara ada jalannya. Lihat ini. Yuk kita buka dalam kitab Amsal. Amsal 13 ayat 11. Gini. Harta kalau cepat didapat itu akan berkurang. Apapun jalannya, dunia ini sekarang celebrate, merayakan kalau orang bisa cepat kaya. Orang tuh rayakan. Di TikTok, di Reels, lain-lain. Kita lihat sosial media, wow, investasi di sini langsung kaya. Wah, orang rayakan itu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau cepat, instan, akan berkurang. 70% orang yang cepat mencapai kekayaan dan lewat lotre lah. 5 tahun habis. Statistik ya, 70% dalam 5 tahun. Kenapa? Kalau cepat karakternya belum kebentuk. Kesabarannya belum jelas ada. Lalu dia gak bisa mengelolanya. Akibatnya ketika kekayaan ada itu bukan jadi berkat, itu jadi beban. Dan ketika beban datang, orang dikasih beban kira-kira kemana? Ke bawah. Berkurang saudaraku. Tetapi ini kuncinya ya, saya yakin setiap kita yang ini nih. Tetapi siapa mengumpulkan sama-sama apa? Sedikit demi sedikit. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kuncinya adalah sedikit demi sedikit. Orang mau belajar sedikit demi sedikit. Pengetahuan bertambah sedikit demi sedikit. Kebijaksanaan bertambah sedikit demi sedikit. Mau nggak orang belajar mulai usaha itu sedikit demi sedikit? Sama seperti petani dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 7 bagian B, sesungguhnya ini cerita tentang kedatangan Tuhan ya. Tapi prinsipnya sama. Ya, buah pun dihasilkan lewat ketekunan, dalam Lukas dikatakan demikian. Ada yang berbuah banyak 30, 60 dan 100 kali lipat berbuahnya dalam apa? Ketekunan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang bagus, hasil yang berharga dari tanahnya, dari investasinya. Caranya gimana? Dia sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim apa? Semi. Segala sesuatu di dalam kehidupan usaha saudara dan saya perlu sabar. Kuncinya adalah sedikit demi sedikit. Saya kemarin baca artikel quote-nya dari Jeff Bezos, salah seorang mungkin terkaya di dunia yang menciptakan Amazon, saudara.
Di Amerika dikatakan all overnight success takes about 10 years. Semua keberhasilan yang dicapai dalam semalam sebenarnya dicapainya dalam 10 tahun. Gak ada, intinya gini, tidak ada yang instan. Gak ada yang instan, saudaraku. Segala sesuatunya harus sedikit demi sedikit. Ya. Amin. Bahkan melunasi hutang. Kalau ada yang mungkin ada hutang sana, hutang kredit card, hutang pinjaman ini, itu dan lain sebagainya. Gimana beresinnya? Tadi apa? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dia ikat pinggangnya. Dia gak ikutin gaya hidup orang lain. Orang lain berlibur, dia gak berlibur dulu. Orang lain makan di luar, dia masak di rumah. Sedikit demi sedikit. Dan dia komitmen setiap hari, setiap bulan, dia akan cicil. 5 tahun hutangnya lunas. Bahkan punya tabungan yang lebih daripada itu untuk masa depannya. Kuncinya adalah kata sebelahnya, sedikit demi sedikit. Ya, haleluya. Sampai di sini oke? Sedikit demi sedikit. Yang keempat adalah ini, saudaraku. Apapun, kudu sedikit demi sedikit. Keempat adalah ini, luar biasa. Siap? 2, 3 apa? Memberi nilai tambah. Di antara saudara di sini kalau punya usaha atau suatu hari punya usaha, apapun itu makanan, minuman, produk apapun. Well, kita perlu pakai prinsip ini. Toko, apapun itu. Lihat ini, dalam Amsal dikatakan begini, saudara. Yuk sama-sama 2, 3. Ini prinsipnya. Semua bisnis berhasil di seluruh dunia. Ini prinsipnya. Memberi berkat, diberi kelimpahan. Stop memberkati, stop kelimpahan. That's it. Itu aja. Berkat bicara tentang nilai. Artinya kita harus menjadi orang yang berbicara, melakukan sesuatu yang bukan tentang diri kita, tetapi diri orang lain. Memberi mendahului menerima, kontribusi mendahului kompensasi. Nilai, jadi berkat dulu, mendahului penghargaan. Orang bingung kenapa kelimpahan berhenti dalam hidup saya, karena mungkin dia berhenti menjadi berkat. Berhenti untuk memberikan nilai. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 katakan, adalah lebih bahagia, Yesus katakan, memberi daripada apa? Menerima. Kalau orang menjadi pribadi yang mau memberkati, mau memberi, mau menambahkan nilai sama produknya, sama jasa yang ditawarkannya. Kalau saya punya toko, wah tadinya, gimana ya cara konsumen yang datang happy. Yang tadinya nggak ada minuman, dikasih minuman. Welcome drink. Yang tadinya sofanya nggak enak tempat duduk, dikasih sofa yang baik. Ya toh? Yang tadinya produknya diciptakan dengan 10 keistimewaan, sekarang tambahkan 11, packagingnya lebih bagus. Kemasannya lebih baik. Belum selesai di situ dia pikirkan lagi gimana caranya. After salesnya. Setelah beli ini dikasih garansi dan lain sebagainya. Tambahkan nilai. Semakin banyak menambah nilai, semakin banyak kelimpahan. That's the key. Yes. Gitu saudaraku. Tahukah saudara, semua usaha itu adalah ini. Dalam dunia ini apapun usahanya, toko lah, jasa lah, produk lah. Ini kuncinya adalah ini. Usaha adalah seni mungkin ya. Memberi solusi. Bagi kebutuhan. Terus apa? Dan keinginan orang lain.
Bisnis bukan tentang kita. Bisnis tentang apa yang kita bisa berikan untuk jadi solusi bagi kebutuhan maupun keinginan orang. Jadi semakin saudara peka sama kebutuhan dan keinginan orang dan kita menjadi berkat bagi kebutuhan dan keinginan orang, that's business. So business is not to make profit. No. Saya tanya, ada orang yang bilang, buat apa bisnis supaya mencari keuntung? Untung datang dari mana? Untung datang ketika saudara menjadi berkat. Itu ya? Ya, kalau saya kasih ilustrasi begini, saudaraku. Ya, ini adalah nilai atau value atau berkat. Ya, saudara telah Tuhan berikan kemampuan seperti banyak ayat firman Tuhan katakan pengetahuan, kreativitas, bisa belajar dari orang lain, macam-macam yang Tuhan sudah percayakan. Pakai ini untuk ngapain? Kasih nilai lebih bagi orang lain. Mungkin hari ini saudara bikin produknya pisang goreng. Gitu. Pisang gorengnya dikasih kemasan yang bagus. Terus dikasih paket yang baik. Ya. Lalu apa lagi? Pisang goreng ada after sales-nya nggak ada ya. Mungkin tambah lagi delivery. Mungkin pas lagi seasonal, pas lagi laku, saudara kasih bonus lebih tambahan lagi. Terus tambah varian rasanya. Terus menambah nilai, menambah berkat. Dan akhirnya akan turun kemana? Yang paling bawah itu adalah profit. Jadi semakin kita menambahkan nilai kepada orang lain, semakin saudara akan mengalami kelimpahan. That's it. Yang bersyukur untuk firman Tuhan katakan amin. Itu jalannya. Semakin kita berhenti untuk menambahkan nilai. Udah cukup laku. Udah cukup biasa. Udah gak usah nambahin lagi. Mikir lagi gak usah. Nah semakin kita berhenti menjadi berkat. Kelimpahan juga berhenti. Amin. Makanya saudara lihat ini. Ini kalau es batu kayak gini nih. Bisa muncul kan? Harganya berapa? Ini guys. Tebak. Berapa? 100.000? Ada yang tukang es di sini? Tukang es, ya kan? Berapa nih? Mungkin 50.000 ya? Tuh 70.000, let's say ya. Let's say 100.000 ya. Mungkin 100.000. Kemahalan kayaknya 100.000 ya. 50.000 lah ya. 50. Nah, kalau dikasih nilai bentuknya gini. Es yang sama dikasih nilai. Beauty. Kira-kira harganya berapa? Sudah punya acara nih. Karena ada tuh di wedding kan. Taruh beginian. Kira-kira belinya berapa nih? Minimal 2 kali lipat. Minimal. Nah kalau sampai begini gimana? Kalau sudah begini, harganya mungkin 4-5 kali lipat. Es batu yang sama diukir sedemikian supaya kita jadi berkat untuk orang yang lihat. Dan semakin tambahkan berkat sampai indah banget, maka semakin bernilai. Maka kelimpahan yang Tuhan berikan datang ke dalam hidup saudara ketika saudara menambahkan nilai dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ini berapa? Ada yang di sini pajang di rumah. Gak ada ya, masuk rumahnya ada pajangan kayak gini. Kan gak ada saudaraku. Tapi kalau sudah dibentuk, tadi sudah bisa munculkan tanah liat tadi. Kalau sudah dibentuk jadi pot, berapa nilainya? Meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah kalau ini terus ditambahkan berkat, tambahkan keindahan, terus tambahkan lagi, tambahkan. Jadi begini saudara. Berapa nilainya? Mungkin 3 kali, 4 kali lipat. Jadi tergantung bagaimana kita menjadi berkat.
dan menambah nilai. Jadi kalau saudara punya produk hari-hari ini, datang sama Tuhan, bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini produk saya. Lalu saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, hal apa yang saya harus tambahkan di sini? Supaya orang diberkati. Oh, nggak ada amin? Maka kelimpahan akan mengalir hidup saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. So John Wesley katakan ini, earn all that you can. Capai semua apa yang kau bisa. Evangelis terkenal saudara katakan ini, earn all you can. Save, earn all you can. Gimana? Capai semua yang kamu bisa. Penginjil ini katakan, karena gini, kalau Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan mau kita menggunakannya. Tapi gak usah merugikan orang lain. Cari sebaik-baiknya, kerja sebenar-benarnya. Karena itu adalah worship. Penyembahan bagi Tuhan. Tapi save all you can. Artinya saudara perlu belajar untuk tidak memboroskan. Kelola dengan baik. Jaga dengan baik sumber daya yang Tuhan sudah berikan saudara. Dan give all you can. Jadi berkat. Semakin jadi berkat. Semakin jadi berkat. Amin. Yang mau mencari berkat, katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Pastor, tapi saya nggak punya apa-apa. Well, Tuhan nggak ada yang lahir miskin, saudara. Semua orang lahir sudah kaya. Semua orang. Dimanapun lahirnya. Tuhan sudah kasih kepandaian, Tuhan sudah kasih kemampuan. Ya. Saya ingat Dave Ramsey. Kalau sudah pernah dengar nama seorang Dave Ramsey. Seorang pakar keuangan yang mungkin sekarang orang sering lihat YouTube-nya ya. Dia banyak menjadi konsultan keuangan dunia sekarang ini. Kalau sudah dengar ceritanya, dia mulai dari kebangkrutan. Zero, nothing, minus. Gak punya apa-apa. Tapi ketika dia belajar firman Tuhan, dia tahu prinsip-prinsip yang Tuhan kasih. Dan ketika dia praktekkan itu, dia mengalami pemulihan. Utangnya lunas. Dia maju saudara dalam usahanya. Dari kebangkrutan aja dia pakai itu jadi berkat, saudara. Dan dia tulis ini dalam bahasa Indonesia ya. Saya sadari, ini perkataan dia, saudara. Saya menyadari bahwa ketika saya fokus ya, pada yang benar-benar membantu orang menjadi berkat. Daripada menghasilkan uang. Jadi fokus saya bukan menghasilkan uang. Fokus saya adalah menjadi berkat. Bukan mencari uang, mencari berkat. Maka bisnis itu akan apa? Berkembang. Melampaui apa yang saya dapat bayangkan. Amin. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Adalah ini. Kemampuan untuk beradaptasi. Alkitab juga mengajarkan ini, kitab Amsal. Lihat ini ya, dalam Amsal 22 ayat ketiga. Dan setelah ini kita bisa apa? Orange juice. Maksudnya hidup sehat ya. Makan sehat. Nah, orang bijak. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Terus ngapain dia? Sembunyi dia. Tapi orang yang tidak berpengalaman. Ngapain? Terus dia. Terus apa? Celaka. Sudah tahu? Tanda orang bijak adalah dia bisa melihat malapetaka. Dia bisa melihat mara bahaya. Dia bisa lihat itu. Dan ketika dia melihat, belum terjadi, tapi dia sudah lihat. Ketika dia melihat, kemudian dia bertindak. Sebelum bahaya di depan, membahayakan dirinya. Dia lihat, dia bertindak. Sehingga ketika bahaya itu datang, dia bisa selamat. Itu
tanda orang yang bijak. Dan kita perlu kemampuan untuk bisa melihat apa bahaya. Kalau kita saudara dalam usaha atau teman kita di luar sana dalam usaha yang kita udah coba nih, coba ini, coba itu, coba itu, coba ini. Tapi grafiknya turun terus. Coba lagi, doa lagi dapat. Kalau melihat bahaya, mungkin saatnya kita bisa beradaptasi sebelum bahaya itu membahayakan kita. Amin. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu jujur, apakah itu malapetaka? Saudara, supaya kita bisa bermanuver sebelum jadi krisis. Siapa di sini masih baca koran? Mungkin jarang ya, 1-2 kali. Dulu ada orang buka toko buku. Toko buku, saudara. Sekarang toko buku banyak yang berjatuhan. Tapi ada toko buku geram. Kalau nggak salah yang terkenal di situ pada tutup, saudara. Dia punya toko buku kecil dan sukses selama 15 tahun. Tiba-tiba di luar sana ada perubahan. Ya, e-books lah, online lah. Jualannya online. Siapa pergi ke toko buku lagi? Ketika dia bisa melihat penjualannya turun. Dan banyak toko buku lain tutup. Dia doa, saudara. Minta hikmat Tuhan. What should I do? Dan ketika dia melihat tren yang begitu, dia dapatkan hikmat. Ternyata maksud tujuan dia bukan jualan buku. Maksudnya adalah passionnya adalah saya mau membangun komunitas orang-orang yang suka belajar. Di tempat sebelum krisis datang dia rubah, saudaraku. Toko bukunya berubah jadi kafe. Bikin kafe di sana, ada kopinya dan lain sebagainya. Dan dia undang penulis-penulis buku datang ke toko bukunya dan cerita langsung bertemu. Dan akhirnya komunitas ini berkembang. Di samping semua toko-toko buku lain pada tutup, saudara. Kenapa? Karena dia bisa melihat bahaya. Dia berdoa dan dia bertindak. Krisis yang datang berubah menjadi peluang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi ada 5 hal. Saya tulis ini ya. Menolak perubahan di saat perubahan adalah keharusan. Sama dengan menutup pintu bagi kemajuan. Dunia berubah, saudaraku. Mungkin ada pekerjaan berubah. Saya ada artikel ini. Bisa munculkan. Tahun 2030 di depan. Kalau artikel ini benar, saudara bisa cek sendiri. Dari Dells. Tahun 2030, 85% pekerjaan akan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 2030, lama gak sih? Dekat, saudaraku. Masih dekat. Berarti banyak hal yang harus kita pelajari. Mungkin kita ada dalam pekerjaan yang nantinya sudah tidak ada. Mungkin kita ada dalam usaha yang nantinya sudah berubah. Kalau itu, kita di situ, kita lihat bahaya dan kita minta hikmat Tuhan. Adaptasi. Sekarang ini. Amin. Jadi 5 hal ya. Khotbahnya gampang, saudara. Hidupinya seumur hidup. Lihat, 5 hal. Ini firman Tuhan. Ini bukan saya ya. Saya bukan motivator. Ini firman Tuhan. Diversifikasi, belajar, tekun ya, sedikit demi, terus apa? Jadi berkat, beri nilai tambah, dan mulai apa? Adaptasi. Dan saya berdoa supaya setiap kita, Roh Kudus mampukan ya.
kita punya masa depan yang baik. Jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin di antara kita ada beberapa yang mungkin sedang mau menyerah dalam usaha. Kita nggak tahu harus apa yang dilakukan. Mungkin dalam kebingungan, di dalam karir saudara. Well, kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Mari pejamkan mata kita. Tuhan, Kaulah sumber dari segala hikmat. Roh Kudus, Engkaulah sumber dari segala penghiburan. Yang menuntun kami di jalan yang benar seperti firman-Mu katakan. Mengenal seluruh kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, firman-Mu katakan kami diberkati untuk jadi berkat. Aku percaya ini Tuhan Yesus. Arahan kami gak lain, gak bukan. Kalau kami kaya, kami diberkati, kami berkelimpahan. Itu karena Tuhan. Dan kami mau mata kami selalu tertuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Untuk Injil diberitakan, keselamatan disampaikan. Dan aku berdoa di tempat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang ada dalam pekerjaan maupun dalam usaha yang memerlukan hikmat. Dengan rendah hati kami mengangkat tangan kami saat ini dalam nama Yesus. Depan, belakang, kiri, kanan. Saya mau berdoa bagi saudara. Kau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Kau sumber dari segala jalan yang benar. Aku bersyukur untuk janji firman Tuhan. Kau gak akan menahan-nahan hikmat-Mu. Sekarang ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan hikmat-Mu Tuhan. Bukakan pemikiran-pemikiran baru. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan. Di jalan yang benar. Dan aku berdoa setiap jemaat Tuhan diberkati, berkelimpahan untuk menjadi berkat. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kami telah menerimanya. Yang bersyukur katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengar pengumuman sebentar. Oke, terima kasih Pastor Chandra, sangat memberkati sekali firman-Nya pada pagi hari ini. Selamat siang. Senang sekali saya Indah boleh kembali menyapa Sobat ICC dalam Buletin ICC. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami mengundang saudara untuk boleh mengambil special gift dari kami yang ada di meja informasi di lantai 6. Saudara, besok kita masuk ke minggu yang spesial. Karena kita sama-sama akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kami mengundang jemaat untuk boleh hadir dan sama-sama kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dalam ibadah Jumat Agung bertema It is Finished. Catat tanggalnya ya, di tanggal 18 April jam 8 dan jam 10.30 pagi di IPC Hall. Dan untuk ibadah Paskah itu minggu depan, tanggal 20 April, 2 ibadah juga di jam 8 dan jam 10.30 di tempat ini. Tak ketinggalan nih untuk anak-anak, iKids present Easter egg hunt dalam satu kali ibadah, yaitu di jam 10.30 di iKids Hall lantai 6 Fab Hotel Cihamplas. Mari saudara, sama-sama kita alami sukacita, janji Tuhan dan pengharapan dalam hidup kita. Informasi berikutnya tentang akses lift dan parkir ICC. ICC tersedia 3 lift di Aston Hotel, 2 lift di Fab, dan 1 lift lagi di samping gedung, yaitu di arah Jalan Dr. Eggman. Kemudian untuk parkir, selain di area Fab dan Aston, saudara juga bisa memarkirkan kendaraan di area parkir MOD di seberang Jalan Fab, di seberang Fab ya maksudnya, dan atau di promenade di samping Hotel Aston.
Nah, ini catatan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah. Saudara yang sudah menerima stiker parkir untuk bisa menempelkan di kaca depan di sebelah kanan atas sebagai penanda supaya bisa mendapat prioritas parkir khususnya di area MOD. Tapi ini hanya sebagai penanda ya, bukan free parking. Dan untuk saudara yang belum mendapatkan stiker tersebut, stiker penanda parkir, bisa mendapatkannya dengan mengambil stiker parkir di meja informasi. Namun untuk mencegah kesulitan mendapat parkir, mohon jemaat bisa datang lebih awal. Selanjutnya informasi untuk ladies, Women of Word atau WOW mengundang semua wanita untuk hadir di pertemuan WOW dengan tema Speaking His Language pada hari Kamis tanggal 24 April mulai jam 9 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Tini Gani. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu berusia 60 tahun ke atas untuk bisa hadir di ibadah Paskah Senior dengan tema Anak-anak Allah yang akan dilayani oleh Pastor Yopi Hari Santoso pada hari Sabtu tanggal 26 April jam 10 siang di IPC Hall. Saudara, I Can Serve mengundang jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan misi di rumah singgah anak jalanan Fresh Kids Care pada hari Sabtu tanggal 26 April jam 9 pagi. Nah, ada kegiatan apa aja nih? Ada kegiatan memasak, ada kegiatan Zumba dan kebersamaan. Saudara juga bisa menyalurkan bantuan dalam bentuk dana. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di LED. Mari melayani sesama kita yang membutuhkan dengan sebuah tindakan yang nyata. Informasi terakhir, di ICC ada DWWG atau Daily Walk with God, di mana saudara akan mendapatkan ayat pembacaan Alkitab setiap hari. Mari saudara bergabung di grup DWWG dengan cara mendaftar di WA 081 220 222 111. DWWG ICC Bandung periode 2025 hingga 2026 akan dimulai besok pada hari Senin tanggal 15 April. Mari kita sama-sama bertumbuh dengan pembacaan Alkitab setiap hari. Sekian informasi dari saya, kami mengundang jemaat untuk kembali berdiri dan menerima doa berkat. Terima kasih. Thank you. Jadi Daily Walk with God ini pembacaan Alkitab besok dimulainya. Jadi saudara bisa daftar di meja informasi di bawah. Mari kita hampiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian menjadi berkat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas mereka karena secangkir air yang diberikan tidak pernah kehilangan upahnya. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan memberkati berlimpah-limpah untuk rumah Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungimu. Dia sendiri akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengingat dan melakukannya. Sehingga engkau disebut orang yang diberkati, yang menjadi berkat. Sehingga nama Yesus dipermuliakan di dalam hidupmu. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. In the name of Jesus Christ we pray. And all God's people say amen. Yuk katakan kiri kanannya happy Sunday dan sampai jumpa ibadah Jumat Agung ya, hari Jumat dan ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.